ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك بنهجه إلى يوم القيامة أما بعد بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة الفضلاء أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita baginda Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan di dalam kebaikan, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Dan kemarin kita sudah mempelajari at-tartib bainal adillah. Sekarang kita masuk kepada al-mufti wal mustafti. Akan tetapi kemarin ya kita sedikit mencari, karena di sini kan hanya beliau memberikan arahan-arahan bahwasanya dalam tarjih itu didahulukan antara nas daripada zahir, zahir daripada muawwal, mantuq daripada mafhum, ya kan, muthbit didahulukan daripada nafi. Nah, sekarang misalnya nas itu didahulukan daripada zahir, ini jelas ya. Ini walaupun kita tidak ketemu contoh, jelas nas kok ya. Nas didahulukan daripada apa? Zahir. Nas itu apa? Malayah tamil illa makna wahid. Ya, tidak ada makna yang lainnya. Nas didahulukan daripada zahir. Contohnya apa? Air itu suci. Air itu suci. Semua itu suci. Zakat perhiasan. Misalnya zakat perhiasan. Kisah tentang seorang wanita itu, iya, yang dia membawa putrinya punya 2 gelang, ya kan? Gelang itu adalah apa? Perhiasan. Ya, gelang itu adalah apa? Perhiasan. Jadi ini nas, tidak ada makna. Oh, ini maksudnya zakat apa? Zakat apa kan? Ya, enggak. Itu yang dibawa adalah apa? Perhiasan. Berarti itu nas, ya kan? Itu didahulukan daripada yang zahir. Zahir dari ini tidak ada misalnya zakat. Nah, itu didahulukan, ya kan? Nah, itu dalam masalah sebuah teks, ya kan? Cuma nanti kan diteliti lebih global, tidak kita langsung berarti ada zakatnya, tidak kan? Misalnya ini hadisnya ternyata apa? Ternyata hadisnya lemah, misalnya kan? Nah, nanti berarti yang bawahnya. Jadi dalam kita mentarjih pun tartib baina adilah ini juga ada, maksudnya digabungkan ya. Sifatnya itu apa? Komprehensif. Menurut secara teks ini nas, ya kan? Tidak ada makna yang lain. Nah, ya kan? Berarti ini yang menang. Cuman kan nanti misalnya di dalam apa? Yang ini misalnya tadi mana? Sifatul qabul wa makanat sifatul qabul fihi aktsara, ini yang diterimanya lebih banyak didahulukan daripada apa? Yang alamadunahu, daripada yang sedikit. Nah, ini hadisnya lemah, ini hadisnya apa? Sahih. Berarti ya didahulukan yang mana? Yang sahih. Karena lemah kan tidak dipakai, misalnya seperti itu. Ada yang mengatakan kalau itu hadisnya sahih, hadisnya bisa diterima, misalnya hasan. Nah, berarti ya tetap karena diterima didahulukan yang itu. Itu misalnya nas daripada zahir. Kalau zahir daripada muawwal contohnya apa? Yusuf 80. Apa itu? Bertanyalah kepada orang kampung. Ini maknanya benar-benar bertanya kepada orang kampung tersebut secara wasal Korea. Apa itu? Wasal ahli Korea bukan Korea nafs. Nafsu nafsuha ayun bin taujini
Jadi apa? Jadi secara dohir benar-benar suruh bertanya kepada penduduk kampung tersebut. Daripada bertanya kepada rumah gitu. Iya. Oh ya. Karena zahir itu kan mayatabadar fi dzihn, langsung muncul di benak. Walaupun lafadznya itu was'alil qaryah gitu kan, tanyalah kampung itu. Oh, ini maksudnya adalah apa? Orangnya, bukan tanya apanya? Kampung. Lemahnya, tanahnya atau apa? Rumahnya atau pohon yang ada di situ. Contoh yang lain adalah al-syahru ahaku Sipi tetangga itu lebih dekat, lebih berhak kedekatannya. Tentang hadis dari coba dipahami dulu Pak ya. Ya, coba masalahnya ini Pak. Apa Pak Dedi? Oh, la nikaha illa bi wali, ya kan? Itu la nikaha, ya kan? La nikaha itu la-nya apa ini? La nafyus sihah atau nafyul kamal, ya kan ya? Nah, la nikaha illa bi wali yang dohir yang langsung muncul di benak kita ya nikahnya tidak apa? Sah kalau enggak apa? Pakai wali. Adapun ya awalnya apa? Ini maksudnya adalah apa? Tidak sempurna saja, tapi nikahnya tetap apa? Sah gitu. Mana yang kita dahulukan? Ya yang zahir. Yang zahir apa? Ya tidak sah nikahnya. Gitu loh contohnya. Yang tadi apa ini? Tetangga lebih berhak apa tadi? kedekatannya gitu. Temboknya Sufah, ya kan. Jadi gini loh Pak, tanah ya kan ya, ini milik berapa? 2 orang dibelah, ya kan ya, dibelah, kemudian mau dagang ini mau dijual, yang paling berat siapa? Ini dulu gitu loh, sebelum nawarkan kemana? Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau kita punya tanah berbatasan gitu ya, kita mau jual, tawarkan dulu mana? Tetangga, ya kan gitu. Harga cocok apa Pak? Dia yang lebih apa? Berhak. Kurang cocok ya, dicocok nih kalau bisa, ya kan ya. Kalau enggak ya keluar sudah, kan gitu. Tuh maksud hadisnya. Terus wal mantuk alal mafhum. Mantuk itu berarti tersurat tekstualnya, ya kan? Mafhum berarti apa? Tersiratnya. Jadi apa contohnya? Apa itu? pengharaman memakan harta anak. Bahwa dia mati di sini rumah apa? Intinya Benar itu. Yaitu apa? Wala taqulu amwalal yatama yatim yuzulman, ya kan? Ya, jangan kamu makan harta anak yatim zulman, ya kan? Apa namanya itu? Secara mantuk apa tadi? Tersuratnya, ya kan ya? Hirmatu akli malil yatim, ya kan ya? Ya kan, jangan kau makan harta anak yatim, ya kan begitu. Mafhumnya zulman, ada kata zulman berarti mafhumnya kalau enggak zalim apa? tidak apa, ya kan gitu. Yang satu secara mantuk dia enggak boleh makan harta anak yatim, secara apa? Mafhumnya kalau berarti kalau enggak kalau enggak zalim apa? Enggak apa-apa, ya kan ya? Nah, apa? Ya, mana yang didahulukan? Tetap yang mantuk. Secara mantuk ini apa? Enggak boleh begitu. Karena makan harta anak yatim itulah apa? Kezaliman gitu ya. Nah, gitu. Ya. Bagaimana itu? Ada mafhum, ada mantuk, bagaimana? Ya.
Lah ya bagaimana? Kasusnya bagaimana? Orang yang gimana? Kalau tidak niat itu kan berarti kan tidak sah. Iya benar. Boleh juga ya. Kan, ya kan orang itu kalau nggak niat memang tidak sah kan ya. Contohnya orang lindur sholat, sahnya kan sholatnya kan tidak apa? Tidak sah. Ya, mafhumnya apa? Dari innamal a'malu binniyat. Kalau kita beribadah itu harus ada niatnya. Iya benar itu. Terus apa hubungannya dengan mantuk sama mafhum? Berarti kalau tidak itu kalau tidak niat kan berarti tidak terpakai. Gimana itu? Mantuknya itu harus niat, nah. Kalau nggak niat mah nggak sah. Berarti selaras loh, tidak apa? Tidak bertentangan. Wong ini kan kalau bertentangan ya kan mana ditarji kan gitu. Nah, ini berarti kan tidak malah saling mendukung kan? Ya kan? Nah, berarti kan masuk bab ini. Nah, kalau tadi kan berarti aku nek ra dolim oleh no. Nah, kan gitu kan? Kan di sini wala ta'kul amwalal yatama dzulman. Jangan kau makan harta anak yatim apa? Dolim. Berarti mafhumnya kalau enggak dolim boleh no. Gitu kan. Maksudnya gitu loh. Seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu. Berarti serang yang infaki. Nah, gitu kan. Mafhumnya gitu loh. Tetap yang lebih didahulukan adalah apa? Mantuknya, teksnya itu ya, terus suratnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ilahnya rujulahnya, bukan ilahnya infaknya. Gitu loh. Sama di sini berbuatlah sesukamu selama apa? Kecuali kamu tidak malu. Iya, Iya termasuk. Isna ma syi'ta fa illam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu berbuatlah sesukamu. Apa itu? Bagaimana? Ini termasuk mantuk alamat pun juga. Lah bagaimana? Terangkan dulu. Misalnya dia apa? Yo, aku raisin apa? Ngapain? jadi ini nggak malu jadi nggak apa-apa kan? Nah, seperti itu. Apakah itu termasuk mantuk apa? Mantuknya kan sebenarnya apa sebenarnya dilarang berbuat situ. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Dari mana? Antum tahu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lah kalau dia memahaminya itu tadi, oh berarti aku nek ra isin ra apa-apa gitu. Iya. Bagaimana? Seperti yang tadi Dulma, dia neladorin nggak apa-apa. Ini tuh maksudnya malah zahir sama apa? Muawwal. Jadi ada kalam. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Zahirnya apa itu? Larangan apa malah syarat? Larangan kan? Yun raisin lakono. Ya kan? Ya wis kono rasa mulih. Ya kan ya? Bapak ngomong sama siapa? Anaknya. Anaknya dolan apa? Rasa mulih sisan. Itu zahirnya apa? Kan dohirnya itu larangan, ya kan? Nah, mau awalnya apa? Oh, berarti aku bulan sisan kan gitu kan enggak. Nah, maka yang dohir didahului. Karena dohir itu yang langsung muncul di apa? Di benak sama tadi itu. Ya, gitu. Jadi itu yang dohir. Iya. Dohir Karena kalau apa namanya mantuk sama mafhum itu harus kayak tadi misalnya ya. Ada tambahan rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu. Apa itu? Apa ayatnya yang komplit? Coba dibuka. Kan ada ya orang pemahaman seperti itu. Ada tak? Banyak. Oh banyak. Ada Pak. Sampai. Pak. Jangan banyak bahaya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya kan ya? Ar-rijalu lelaki qawwamuna 'alan nisa menjadi pemimpinnya wanita bima faddalallahu dengan apa yang Allah karuniakan ba'dahum 'ala ba'din sebagian mereka kepada yang lainnya wa bima anfaqu dan dengan apa yang laki-laki infakkan min amwalihim dari harta mereka. Mafhumnya apa? Berarti nah, aku wis mandiri, ya kan? Kerja dhewe. Misalnya kan. Nah, tidak kan? Maka apa? Yang mantuk didahulukan daripada maaf. Baik. Al-mutsbit alana nafi, yang menetapkan daripada apa? Menafikan. Contohnya apa?
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Contohnya apa? puasa 10 Dzulhijjah. Nah, puasa 10 Dzulhijjah. Ada hadis yang mengatakan enggak pernah saya lihat Rasulullah apa? Puasa 10 awal kan gitu kan. Yang hadis satunya apa? Menetapkan adanya puasa apa? Bagaimana bunyi yang menetapkan? Ada nggak Pak? Sudah dicatat? Ya, Pak. Yang menetapkan Dari Aisyah sama satunya selain Aisyah. Disebutkan dari Nih. ini sebenarnya yang Paul yang kencing yang oh yang Arabi. Iya. ya yang disebutkan tadinya yang sini saya malah yang disebutkan yang perkara yang DAK Rasulullah yang jadi sama yang menetapkan tidak ada yang Oh ya, berarti qadaul hajah. Ya kan? Gitu. Contoh yang tadi 10 itu ya, ini hadisnya sudah ketemu. Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr, yakni 'ashra Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, faqala la wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rahul Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Berarti kan ini apa namanya? Tis'a Dzulhijjah. Tis'a itu 9. Tasik apa tis'a? Tis'a kan? Kalau tasik apa? Yang ke. Kalau tis'a 9. Ya kan? Berarti 9 tambah 1 10. Berarti kan 10 apa? Awal Dzulhijjah, gitu kan? Nah, yang satunya hadisnya. Berarti itu menetapkan atau menafikan? Menetapkan. Yang menafikan Nah ini saat ini yang menafikan. Siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qat. Ya kan? Saya mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa apa? 10 hari qat. Berarti kan 10 hari termasuk apa? Maksudnya ini tentunya di selain bulan suci apa? Ramadan. Termasuk di mana? Dzulhijjah, karena Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa 10 hari ndlonjor qat. Ya kan, sama sekali saya belum pernah lihat. Ini menetapkan atau menafikan? Menafikan. Yang tadi? Nah, maka al-mutsbit ya kan itu muqaddamun ala an-nafi gitu loh. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Contohnya itu. Kalau yang tadi contohnya Pak Dedi adalah hadis yang menafikan Rasulullah apa? Kencing dengan apa? Berdiri dan yang duduk. Lah itu terus menafikan berdiri sama duduk kan berarti selaras. Yang mana, Pak? yang satunya pernah melihat Rasulullah Duduk. sambil berdiri yang Aisyah menafikan Oh ya, tidak pernah gitu ya misalnya ya. Ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah kencing berdiri, ya kan? Dan yang satunya Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah apa? Kencing dengan apa? Berdiri. Nah, ini maka apa? Yang menetapkan didahulukan seperti itu. Berarti tidak sampai derajat apa? Haram seseorang itu apa? Tapi afdalnya duduk. Ya kan begitu, ya kan? Tidak sampai derajat apa? Haram. Kalau sampai derajat haram berarti teman-teman kita yang itu semuanya kenapa? Dosa. Wah, kan gitu. Naudzubillah begitu. Betul. Al-am al-mahfud wa huwa alladzi lam yukhassas ala ghairil mahfud.
Ya, yang am yang mahfud daripada yang tidak mahfud. Mahfud itu apa Pak? Yang tidak ditakhsis, yang tidak ada apa takhsisnya. Contohnya apa ini Pak? Contohnya sholat, larangan sholat dengan ini kemarin ya, fikih diambil itu ya. Apa Pak? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain atau kama qala. Kalau salah seorang kalian itu apa? Masuk masjid, maka jangan apa? Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sama misalnya larangan sholat la sholat ba'da subhi, ya kan? Ya kan? Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Atau la sholat ba'dal ashri, enggak ada sholat setelah sholat asar. Yang tadi, janganlah kalian duduk idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, ya kan? Jangan duduk sampai sholat berapa? 2 rakaat. Ini umum. Waktunya kapan saja kan, umum kan? Waktunya kapan saja. Kalau yang ini tadi la sholata ba'da sholatil asar atau kama qala, tidak ada sholat setelah sholat asar, ini juga umum. Juga umum. Apa umumnya? Mau sholat apa saja sama-sama umum. Lah kalau berbenturan pas mlebu masjid, pas setelah apa? Sudah sholat asar. Nah, bagaimana? Dia sudah sholat, ya kan ya? Sudah sholat asar. Lalu dia ke masjid ingin baca Quran. Tek. Nah, sudah sholat tadi, sudah sholat apa? Asar dia. Ya kan? Bagaimana? Nah, gitu kan. Sama-sama umum. Ini kena umum apa? Masuk masjid harus apa? Sholat dulu. Yang ini juga kena umum, enggak boleh sholat apa? Nah, maka apa didahulukan yang mahfud. Mahfud itu yang umum, yang tidak ditakhsis, begitu. Ya kan? Mana? Larangan sholat. Itu kan umum tapi dia ditakhsis, kena takhsis dia. Ya kan? Apa takhsisnya? Contoh misalnya apa? Takhsisnya itu. Contohnya apa? Qada'ul mafruḍah misalnya. Duhuri apa? Lewat, ya kan ya, misalnya gitu. Ya, qada'ul mafruḍah, salat apa Pak? Jenazah, ya kan, berarti kan dia kena takhsis. Nah, yang kena takhsis itu lebih kalah daripada yang apa Pak? Yang umum, ya kan? Yang sifatnya apa? Umum. Jadi sama-sama umum, nah mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan yang apa Pak? Yang masih mahfuz, yang tidak kena apa? Takhsis, begitu. Wa makanat sifatul qabuli fihi aktsara alamatunhu, jelas ini ya. Jelas misalnya hadis yang apa Pak? Yang dia itu sahih daripada yang apa Pak? Tidak sahih, ya kan? Hadis yang sahih dengan hadis yang syadz, jelas ini. Wa sahibul qissah ala ghairihi, ini sama kisahnya siapa ini? Maimunah, ya kan? Wa yuqaddamu minal ijma' al-qat'i ala dhanni, jama' yang qat'i didahulukan daripada dhanni. Wa yuqaddamu minal qiyas al-jali ala al-khafi. Itu, baik. Ini sudah kita bahas kan dulu, qiyas jali, qiyas khafi, sudah. Qiyas jali itu yang ilahnya ditetapkan dengan apa? Nas, atau ilahnya yang tidak ada bedanya dengan asal, itu namanya jali. Adapun khafi yang masih samar, ya kan? Gampangannya adalah merupakan hasil ijtihad daripada apa? Seorang mujtahid. Oh, ini ilahnya adalah ini. Nah, seperti itu. Baik. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ilahnya apa? Oh, ilahnya ini adalah infak. Nah, itu adalah apa Pak? Itu ilahnya itu tetap dengan apa itu? Dhanni, ya kan? Dhanni kan? Dhan dia. Tapi kalau kita tetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan, ini ilahnya apa? Rujulah. Rujulah itu apa Pak? Sifat kelaki-lakian, ya, mesti laki-laki gitu loh, lah kan ya. Mana yang kita dahulukan? Yang jali no kan, ini tetap dengan apa? Dengan nas. Ini tadi dengan apa? Dengan dhon, yaitu dengan dhon dari seorang apa? Mujtahid. Begitu. Ilahnya apa ini?
muskir misalnya ya, muskir itu tetap dengan apa? Ilahnya tetap dengan apa? Dengan nas, ya kan? Dengan dalil namanya gitu ya. Oh ini ilahnya ini karena misalnya ya, kenapa khamr itu ilahnya alkohol? Nah, yang satu ilahnya muskir, yang satu ilahnya apa? Apa Pak? Alkohol. Ini muskir itu jali, kalau alkohol apa Pak? Doni, ya kan? Doni, ya begitu. Maka mana yang kita pakai? Ya muskir, walaupun nggak ada apanya, misalnya, gitu loh. Nah, ya kan gitu, ya kan? Iya, iya memang masuk situ. Cuman saya mau bahas yang ilah itu ada yang qot'i, ya kan, jali, ada yang apa Pak? Ada yang dhonni, gitu loh Pak. Ya, maka yang apa Pak? Yang jali atau yang qot'i itu didahulukan daripada yang apa Pak? Khafi ataupun dhonni, begitu. Sama, baik. Itu Pak ya, kurang lebihnya. Kita lanjutkan nanti malah sampai masih lama sekali nih ya. Masih 3 pembahasan. Tayyib. Al-mufti wal mustafti. Bismillah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah al-mufti wal mustafti. Al-mufti wal muhabbiru an hukmin syar'i. Wal mukhbiru. Ya, Mukhbiru enggak apa-apa sih. an hukmin syar'iyyin. Wal mustafti huwa sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Syurutul fatwa yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha al-ula. Kenapa al-ula Pak? Anu Mas. Saya baca al-awalu boleh enggak? Kenapa al-ula? Ini nek khotoknya khotok apa? Jali gitu. Kita iya bener, syarat yang bukan athaniyatu, tetap itu ya, satu gitu kan, yang pertama artinya. Cuman kok al-ula? Iya. Ini kan surut. Surut mufradnya apa? Nah, berarti asyartu al-ula apa al-awalu? Gitu Pak. Iya no kan, maksud syarat yang pertama kan enggak? Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga dikumpulkan jadi surut kan gitu. Yo, asyartul awal berarti bacanya al-awwalu, begitu maksud saya. Al-awwalu an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan wa illa wajaba 'alaihi tawaqquf. Ats-tsani an yutasawwara as-su'alu tasawwuran taman liyatamakkan minal hukmi alaihi fa innal hukma ala syai'i far'un an tasawwurihi. Thayyib, ya terjemahkan dulu. Al-mufti dan mustafti. Apa itu Pak? Apa Mas? Al-mufti wal mustafti. Al-mufti dia adalah yang memberikan kabar tentang hukum syar'i. Dan mustafti dia adalah orang yang meminta atau penanya tentang hukum syar'i. Iya, berarti kalau kita bertanya ya, ketika kajian itu sudah praktek apa? Al-mufti wal mustafti, yang bertanya namanya mustafti, yang jawab namanya apa? Mufti, gitu loh. Ya kan? Kan enggak bertanya rumah Ustaz di mana? Tanya tentang hukum apa? Syar'i kan gitu kan? Nah, itu sudah bab ini. Al-mufti wal mustafti, maka kita harus perhatikan. Nanti kita bertanya bagaimana. Terus kalau kita ditanya tentang hukum syar'i bagaimana? Ini dibahas di sini.
Ya kan? Gitu loh. Al-mufti huwa al-mukhbir an hukmin syar'iyyin. Mufti itu dia adalah yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Wal mustafti huwa as-sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Wal mustafti dia adalah yang bertanya tentang hukum syar'i. Terus Syarat untuk berfatwa, disyaratkan bolehnya berfatwa syarat-syarat, diantaranya yang pertama berarti ini syarat untuk siapa nih? Yang muftinya apa mustaftinya? Muftinya, gitu loh. Apa syaratnya? Yang pertama, jika muftinya Hah? Kok ada jika? Kok saya kok an ya? Antum in ya? bahwa muftinya arif dengan hukum. Kalau Zaid nggak boleh. Arif harus arif. Paham dengan hukum secara yakin atau prasangka yang kuat, dan jika tidak maka wajib untuknya bertawakuf. Baik, ini syarat yang paling utama ya. Maksudnya syaratnya semua utama, tapi ini yang paling pertama. Syurutul fatwa, syarat berfatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Disyaratkan untuk bolehnya berfatwa, syarat-syarat diantaranya adalah al-awwalu an yakuna al-mufti 'arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan. Wa illa wajaba 'alaihi tawaqqufu. Yang pertama, ya, keberadaan si mufti tadi itu mengetahui tentang hukum tersebut yaqinan, secara apa? Yakin, atau dhann yang rajih, prasangka yang kuat. Wa illa, bila tidak, ya, dia tidak yakin dan dia tidak punya prasangka yang kuat terhadap hukum tersebut, maka dia wajib apa? Tawakuf. Wajib apa? Tawakuf. Bagaimana tawakufnya? Wallahu a'lam la adri. Nah, gitu. Iya. Itu tawakuf kan? Nah, gitu. Kan ini misalnya ini boleh apa tidak? Dia tawakuf tengah. Seret la adri. Gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, atsani an yatasawwara as-su'ala tasawwuran taman. Si mufti tadi harus punya tasawur kepada soal tadi itu dengan tasawur yang tam. Apa tasawur itu? Tergambarkan. Jadi soal yang ditanyakan oleh yang bertanya tergambarkan di benak apa? Si mufti dengan gambaran yang apa, Pak? Yang jelas. Kenapa? Liyatamakkana minal hukmi alaihi, agar supaya dia itu bisa apa? Memberikan hukum kepadanya. Fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena hukum terhadap sesuatu itu cabang dari penggambaran sesuatu tersebut. Kalau sesuatunya digambarkan dengan gamblang, dengan sempurna, maka hukumnya juga akan tepat, kan gitu. Kalau menggambarkannya salah, bisa saja memberikan fatwa Pak salah, bukan karena apa Pak? Ilmu yang salah, tapi karena menggambarkan kondisinya itu tidak apa Pak? Tidak jelas, ya kan? Tidak apa aja jelas. Harus dengan apa aja jelas. Terus lanjut Pak Dedi. Aiza ashkala alaihi makna kalamil mustasfi sa'alahu anhu wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu aw zakara tafsila fil jawabi fa idza su'ila 'anil imri'in halaka an bintin aw akhin aw ammin syaqiqin fal yas'al 'anil akhi hal huwa li ummi aw la aw yufassilu fil jawabi fa in kana li ummi fala syai'a lahu wal baqi fa'ta fardi al binti lil ammi wa in kana li ghairi ammi ummi fal baqi ba'dan fardi al binti lahu wala syai'a li ammi. Apabila sama baginya makna dari perkataan yang minta fatwa, maka bertanyalah tentangnya, dan jika dia membutuhkan penjelasan maka jelaskanlah kepadanya atau menyebutkan perinciannya pada jawaban. Dan apabila dia ditanya tentang seorang yang
mati dan tentang anak atau saudara atau paman kandung, maka bertanyalah tentang saudara atau dia mempunyai ibu atau tidak, atau dia merinci pada jawaban. Dan jika dia ada seorang ibu maka tidak ada bagian padanya, dan jika tersisa pada bagian anak untuk pamannya, dan jika tidak ada selain ibu maka tidak ada bagian pada anak padanya, dan tidak ada bagian pada pamannya. Tidak pakai. Coba gitu. Mudeng ora gitu kan. Terjemahnya kok ngono berarti ra mudeng gitu. Baik. Ini masih yang kedua ya. Jadi si mufti tadi harus tergambarkan di benaknya tentang pertanyaan dan gambaran yang sempurna agar bisa memberikan hukum yang tepat. Fa idza ashkala alaihi ma'na kalamil mustafti sa'alahu anhu. Bila si mufti tadi masih iskal, masih terganjal, masih belum paham tentang makna perkataan yang bertanya tadi, maka si mufti bertanya kepadanya tentang iskalnya tadi itu. Ya. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Kalau si mufti tadi itu butuh kepada perincian dari pertanyaannya, maka dia minta kepada yang bertanya untuk merincinya. Au dzakara at-tafsila fil jawab, atau kalau tidak, ya kan? Si mufti tadi memberikan jawaban yang tafsil, yang apa, Pak? Yang rinci. Fa idza su'ila, misalnya ya, fa idza apabila dia si mufti tadi su'ila ditanya animriin tentang seseorang halaka yang mati, an bintin wa akhin wa amin syakik. Ya, si mufti ditanya tentang seseorang yang meninggal, mati, ahli warisnya hanya 3. Maksudnya itu yang ditinggalkan dia itu ada 3, yaitu anak perempuannya, dan saudaranya, kemudian pamannya, gitu kan? Nah, falyas al, maka hendaknya dia bertanya anil tentang saudara ini yang dimaksud hal huwa li ummin aula. Saudara ini ahli waris yang dia tadi itu saudara si ibu atau bukan? Ya kan? Gitu loh. Jadi ini istafsalahu, si mufti minta ditafsil. Kamu tadi bilang saudara. Nah, ini saudara seibu apa bukan? Gitu kan? Nah, itu. Au yufassilu fil jawab. Kalau dia enggak mau bertanya, enggak minta tafsil, ya sudah, jawabnya dengan apa? Rinci. Kalau ini yang kamu maksud saudara seibu maka begini, kalau yang kamu maksud saudara bukan seibu maka begini. Begitu. Kenapa? Karena lanjutannya fa in kana li ummin fala syai'a lahu. Kalau saudaranya ini adalah saudara seibu, jadi ada orang mati, ya kan ya, dia punya saudara, ahli warisnya salah satunya adalah saudara, tapi saudara seibu, tunggal apa? Tunggal mbok, beda apa? Beda bapak. Paham ya? Nah, ya. Kok saudara sembok kok tiri sih? Kalau tiri itu kan gawan ya? Ya kan? Ini mboknya sama, ibunya. Ya. Ibunya sama, cuman bapaknya apa? Beda gitu loh. Nah, itu kalau lium maksudnya gitu, ya kan? Maka dia tanya, ya kan ya? Kalau enggak tanya dia rinci. Kalau saudaranya tadi liummin, saudara seibu, fala syai'a lahu, maka saudara seibu itu enggak dapat apa-apa. Wal baqi ba'da fardil binti lil am, dan sisa setelah si anak perempuan ngambil bagiannya berapa, Pak? Setengah, ya kan, karena sendirian kan. Nah, setengahnya yang sisa kemana? Untuk pamannya. Karena apa? Saudara seibu kalah dengan siapa, Pak? Paman, tidak dapat. Ya karena saudara seibu itu bukan kalah. Dia itu tidak dia itu tidak ada kecuali fard, ya kan? Kecuali nasibnya itu bagiannya itu adalah dengan fardu, ya, dengan fard, ya kan? Syaratnya apa? Yaitu apa? Saudara seibu tadi kalalah, jadi harus kalalah. Si mayit itu harus apa? Kalalah, nggak ada far'un warith. Ini ada anaknya bin, nah, berarti yang nggak dapat, kan gitu.
Terus sisanya buat siapa kalau dia tidak dapat? Buat pamannya. Pak D si siapa? Pak D si siapa? Si mayit. Kok Pak D-nya ibunya? Pak D-nya si mayit. Berarti siapa ini? Saudaranya siapa? Gitu loh. Jadi saudaranya bapak tadi itu. Enggak maksudnya. Tak tulis nanti kalau enggak paham. Ini mayit ya. Mayit. Aduh, mayit. Ini mohon maaf ini pakai ya. Ini mayit, ya kan ya? Mati dia punya apa? Anak perempuan. Istrinya sudah nggak ada ini. Istrinya sudah nggak, karena nggak di situ kan nggak ada. Kalau ada kan meninggalkan istri gitu kan. Ini sudah dari dulu sudah nggak ada, ya kan ya? Gitu. Meninggal atau ya mungkin cerai atau yang lain kan. Pokoknya nggak ada. Tapi anaknya perempuan, ya kan gitu. Terus di samping itu dia punya apa? Yang selevel dengan dia. Apa Pak? Punya saudara laki-laki. Tapi ini ternyata saudara apa Pak? Seibu. Ya ini udah meninggal, nggak ada. Kalau ada kan ada ibunya ada gitu disebut. Tapi nggak ada. Nah, saudara seibu. Dia juga punya apa Pak? Paman begini kan. Nah, paman itu kan berarti saudara siapa? Saudara ayah kan? Level dengan ayah. Gitu. Ah, ini mati. Nah, ini gini. Ya kan? Gitu. Nah, ini karena saudara seibu enggak dapat. Ini dapat berapa? Karena dia sendiri dapatnya setengah. Nah, setengah berarti kan masih berapa? Setengah buat siapa? Buat ini. Pamannya. Asobah. Karena saudara seibu. Gitu loh, Bang. Terus lanjutannya kita baca. Wa in kana li ghairi kalau saudara yang dimaksud itu adalah saudara apa? Yang bukan saudara seibu, berarti saudara apa, Pak? Sebapak atau mana saudara kandung. Saudara kandung ini bapaknya podo, mboke ya apa? Podo gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ba'da fardil binti lahu. Maka apa, Pak? Fal baqi, maka sisa hartanya setelah diambil fardunya oleh anak perempuan tadi lahu untuk saudara tadi itu ya Pak ya, paham Pak? Amnya nggak ada lagi lanjutannya, ya kan ya. Wala syai'alil am, pamannya nggak dapat, sudah kalah sama siapa? Nah, sekarang kan rinci jawabannya. Kalau yang Anda maksud begini, maka dia tidak dapat. Yang dapat siapa? Pamannya. Tapi kalau yang Anda maksud begini, misalnya nih ya. Ini punya apa? Ini begini terus punya apa? Saudara begini sekandung atau malah sebapak begini, ya kan? Kandung bapak sama. Maksudnya sama-sama ngalahin paman, ya. Ini yang enggak dapat gitu, ini yang dapat gitu loh. Hah? Iya. Si wafat punya mas lelaki. Mas lelaki. Kalau masnya lelaki si ibu kalah, menang pamannya. Yang dapat setelah anak perempuan ngambil dapat untuk pamannya. Tapi kalau saudaranya itu saudara kandungnya siapa? Mayit. Kok bapak sih? Saudara kandungnya mayit. Oh, saudaranya bapak ya paman berarti kan ya. Saudara apa? Kandungnya si mayit atau saudara apa? Sebapaknya si mayit, maka pamannya apa? Kalah gitu loh. Yang dapat dia gitu loh. Kamu enggak? Kalau masih punya istri gimana? Duh, ini kan yang di sini saja. Di sini saja, sabar. Iya. Kalau ada istri 1/8 nanti istrinya dapatnya. Jadi anak setengah, istrinya 1/8, anaknya setengah, istrinya 1/8, ya kan? Kenapa istrinya 1/8? Karena ada anak. Sisanya ya sama untuk saudaranya atau pamannya tergantung. Saudaranya saudara seibu atau bukan. Ini kan tentang apa Pak? Cara mufti menjawab. Jadi kalau ini Ustaz, ada orang meninggal dunia, ahli warisnya cuma 3 Ustaz. Anaknya, saudaranya sama pamannya ya, dari jalur bapak. Nah, itu si mufti tanya dulu, ini saudara itu yang kamu maksud saudara seibu apa bukan? Gitu kan?
Atau kalau enggak tanya begitu, dalam menjawab muftinya jawabnya dengan apa? Rinci, ya kan? Kalau yang Anda maksud saudara ini saudara si ibu, maka si anak perempuan dapat setengah, sisanya buat paman, ya kan? Kalau yang Anda maksud ini adalah saudara kandung dari si mayit atau saudara sebapaknya siapa? Mayit, maka setelah si anak perempuan tadi ngambil setengahnya atau sisanya tadi untuk saudaranya tadi itu. Gitu. Cara jawabnya begitu. Itu yang kedua. Ya. Kalau kita ya kan. Wallahu a'lam. La adri gitu kan. Karena kita baru syarat pertama sudah apa? Kan syarat pertama ya? Syarat pertama sudah enggak masuk, maka wajibat tawakuf. Sudah adri. Gitu. Iya. Ya perlu ya maksudnya itu kita pakai itu untuk membantu. Perlu kita klarifikasi. Ini benar ya Ustadz? Oh, insya Allah benar, berarti kan kita ya. Karena kan kadang kalau error anunya apanya gitu kan bisa salah gitu. Ya. Kadang kita pakai komputernya apa? Error kan kok kita ngetik apa error, hilang nanti gitu kan. Kadang-kadang ternyata ya perlu direfresh dulu misalnya. Ya kan begitu. Karena buatan manusia. Baik, terus asalis an yakuna hadiyu bali liyatamakkana min tasawwuril an yakuna hadial. Oh, jali nih hadial bali liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha alal adilati syar'iyati fala yufti halan sigoli fikrihi bi godobin au hamin au malalin au goiriha. Thayyib, ini saya terjemahkan waktunya mepet sekali kok kita selesai Bapak. Ya Allah ya, enggak apa-apa ya. Tinggal berapa lagi? Ats-tsalits yang ketiga an yakuna hadi al-bali. Si mufti tadi syarat yang ketiga Pak. Si mufti tadi harus hatinya itu dalam keadaan apa Pak? Tenang ya. Liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'alal adillati syar'iyyati, agar supaya ya kan dia bisa tasawwur masalah, bisa memahami permasalahan, bisa mengaplikasikan permasalahan tersebut 'alal adillati syar'iyyah. Jadi agar bisa dua. Kalau hatinya tenang, pikirannya tidak kacau, itu satu memahami masalah bisa paham, yang kedua mengaplikasikan oh berarti ini masuk bab ini, oh berarti nanti begini, nah itu bisa pas gitu loh. Fala yufti hala insyighali fikrih, maka dia tidak boleh berfatwa, dia tidak berfatwa hala ketika insyighali fikrih, pikirannya sedang apa Pak? Sedang sibuk, pikirannya sedang kacau. Bi ghadabin karena apa Pak? Sedang marah, au hamin karena sedang apa Pak? Sedih, au malalin karena sedang apa? Bosan. Sedang malal itu bisa juga capek ya wis apa Pak? Wis wah ya, kayak sama kan kita ya, misalnya dosen ya kan. Wis apa Pak? Bimbingan itu ya, yang pertama kan wah, wis terakhir apa Pak? Ya, paham ya? Udah paham toh? Nah, udah mulai apa Pak? Pilih yang mana? Terakhir kan gitu. Gitu kan nyamannya pikiran kita kan gitu. Au ghairi dzalik atau au ghairiha ataupun yang lainnya. Ujian lesan ya kan, ujian lesan murid itu senangnya pilih apa Pak? Terakhir ya kan gitu. Ya, karena kalau terakhir itu memang fokusnya sudah apa Pak? Sudah berkurang. Kan begitu. Sama berfatwa pun harus dalam keadaan apa Pak? Fresh ibaratnya gitu. Terus jadi 3 Pak ya, intinya punya ilmu ya kan ya, arif, tahu dia harus apa Pak? Tahu tentang hukum secara yakin ataupun rojih. Yang kedua dia harus tergambarkan permasalahan dengan apa? Sempurna. Yang ketiganya apa Pak? Yaitu hatinya harus tenang dalam berfatwa, tidak sedang kacau. Terus Bismillah. Qala ma'al firman ta'ala wa istaratu liwujubil fatwa syurutun minha. Jadi apa Pak? Yustaratu liwujubil fatwa syurutun minha. Disyaratkan di dalam wajibnya berfatwa, maksudnya wajib untuk memberikan jawaban ya kan ya. Apa syaratnya berikut ini? Kalau syaratnya enggak terpenuhi jawab kena, ora apa Pak? Kena gitu. Karena syaratnya tidak apa?
berikutnya ini. Terus al-awalu yukubul hadisati hadisati mas'uli anha fa in lam takun wa qa'atun lam tujib fatwa li adamin darurati illa an yakuna qasdul sa'ili ta'limi fa innahu la yajuzu katmul ilmi bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli halin. Thayyib, apa itu syarat yang pertama wajib memberikan fatwa? Al-awwalu wuqu'ul hadisatil mas'ulu anha. Ya, jadi yang ditanyakan ya kan itu benar-benar sudah apa? Sudah apa? Terjadi. Fa in lam takun waqi'atan, kalau yang ditanyakan itu belum kejadian, lam tajib al fatwa, enggak wajib apa Pak? Fatwa, ya kan? Misalnya nih, Ustaz, saya itu ke bulan lah, terus saya sholatnya gimana? Ya kan? Apa? Engko nunggu kue wes. Nek syarat mangkat kan gitu. Ya kan? Itu. Illa an yakuna qasdus sa'il at-ta'allum. Kecuali apa, Pak? Kalau tujuannya apa? Yang bertanya memang ingin apa? Belajar. Fa innahu la yajuzu katmul ilmi. Maka tidak boleh menyembunyikan apa, Pak? Ilmu bal yujibu anhu, bahkan si mufti tadi menjawab mata su'ila bi kulli halin, kapan dia ditanya dengan apa, Pak? Setiap keadaan. Gitu, walaupun dia belum berangkat, walaupun belum terjadi. Karena tujuannya ingin apa, Pak? Ingin belajar. Oleh karena itu kita lihat para ulama itu permasalahan belum terjadi saja apa, Pak? Ini Imam Malik sebelum ada orang kebelum sudah dibahas, ya. Salatnya apa? Piye? Kata orang di faidah. Itu mana, Pak? Quran sudah dibahas. Ya kan, padahal dulu itu belum ada bayangan orang bisa ke sana kan gitu. Terus yang kedua, asani an la ya'lam min halin sa'ili an qasdahu anna qasdahu at-ta'annutu au tatabbu'u rukhsi au tatabbu'u rukhsi rukha au tatabbu'u rukhsi rukhsi au darabu ara'il ulama'i ba'daha bi ba'din au ghairi dalik min maqasidil sayyiati fa inna ilmu dalik fa in ulima dalika min fa in ulima dalika min halis sa'ili lam tajibu fatwa. Oh iya, tajib al-fatwa. Asani an la yu'lam min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annutu au tatabbu'ur rukhsi au darbu ara'il ulama ba'daha bi ba'din au ghairu dzalika minal maqasidis sayyiati. Tidak diketahui dari keadaan yang bertanya bahwasanya maksud atau tujuan dari pertanyaan si orang yang bertanya tadi adalah ta'annut. Apa ta'annut, Pak? Ya, mencari-cari kesalahan, atau tatabbu'ur rukhas, mencari apa, Pak? Kok masih abot ya kok Ustaz liane. Nanti apa, Pak? Cari yang apa? Yang paling enak gitu kan. Misalnya dia dikenal sering begitu, nanti tidak wajib menjawab. Au darbu ara'il ulama ba'daha bi ba'din, atau tujuannya itu ingin mempertentangkan pendapat ulama satu dengan yang lainnya, atau tujuan yang lain dari tujuan-tujuan buruk. Fa in ulima dzalik min hadis sa'il lam tajib al fatwa. Kalau diketahui hal itu dari keadaan orang yang bertanya, maka tidak wajib apa, Pak? Berfatwa. Ini orangnya dikenal Bapak senang apa? Membenturkan jawaban satu ustaz dengan ustaz yang lainnya, misalnya dengan syekh satu dengan yang lain, maka tidak wajib apa? Terus asalis alla yatarottaba alal fatwa ma huwa aksaru minha darran fa in tarattaba 'alaiha dzalik
wajabal imsaku anha daf'an li asadil mafsadataini bi'akhfiha. Ya. Ats-tsalitsu an la yatarattaba 'ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha darara. Jadi yang ketiga, tidak terjadi setelah fatwa hal yang lebih banyak madaratnya daripada yang daripada fatwa tadi itu. Fa in tarattaba 'alaiha dzalik wajib al-imsaku anha. Kalau ternyata terjadi mafsadat atau doror yang lebih besar setelah fatwa, maka wajib wajib imsak, tidak berfatwa. Daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffiha, untuk menolak atau mencegah mafsadat yang lebih parah dengan mafsadah yang lebih ringan, ya kan? Kan enggak dijawab itu adalah sebuah mafsadah. Tapi kalau dijawab nanti malah tambah parah, ya kan? Nah, maka tidak dijawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pembahasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.